Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital, teman-teman. Kali ini saya mau ngecek sebuah alat yang lebih tepat dinamakan apa nih? Pel-pelan ya? Alat pel ya? Saya nggak tahu rusaknya kenapa. Kita tes dulu aja lah ya. Kita cek dulu. Ada tombol-tombolnya di sini. On off plus min. Netes atau nggak netes? Ini kayak lambang darah ya. Oke, di sini ada tulisan-tulisan sama 7 segmen. Terus ada tabung, kayaknya isinya air nih. Saya cium ada aroma wangi di sini. Ini ada airnya yang dari dalam tabung ini. Kita pasang lagi tabungnya. Nanti ya, tangan dua ya, kalau tangan satu repot. Kita taruh aja dulu. Terus ini di bawah ada tabung juga nih, tapi kotor banget kelihatannya. Kita buka dulu ya. Kotor banget nih, nggak pernah dibersihin. Ada rambut di situ. Oh ya, itu ada rambut-rambut yang dari sini masuk ke dalam lubang itu. Oke, nggak ada sensor kan di sini. Kalau nggak ada sensor atau saklar atau switch, berarti bisa kita hidupin biasanya. Coba kita tes dulu ya. Kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup. Puter deh. Dia langsung muter. Kenceng banget muternya. Coba ya. Kita tes ya. Ini saya hidupin. Oke, kita udah tahu ya dia hidup. Ini nggak pakai kabel loh, ini pakai baterai. Begitu dihidupkan dia langsung wih, seperti itu. Masalahnya di mana ya? Oh iya, saya ingat kemarin katanya ada masalah sama air gitu loh teman-teman. Tapi saya nggak tahu kenapa sama airnya. Coba kita isi dulu ya pakai air nih. Terus saya kata yang punya sih, kalau misalnya di on kan tuh air yang bawah tuh turun nanti pindah ke bawah sini gitu kotorannya. Entah jangan jelasin yang nggak lengkap atau gimana, saya kurang paham lah. Ini saya pasang aja dulu. Terus tabung putihnya juga saya pasang. Setelah saya isi air nanti ya. Coba kita lihat hasilnya gimana. Sekarang kita bisa lihat bareng-bareng teman-teman. Kalau misalnya airnya tuh netes tuh. Ini mungkin masalahnya ya. Airnya bocor gitu loh. Kalau kayak gini sih cepet habis. Harusnya dia nggak bocor. Apa iya? Coba kita balik. Harusnya nggak bocor kan? Kalau udah dipasang baru netes gitu. Gini teman-teman, ini kan aturan kalau misalnya dipasang dia kepencet gini kan. Terus karena dia kepencet makanya airnya keluar gitu. Pencet seperti ini. Tapi ini sekarang belum dipencet aja, belum dipasang aja dia udah kepencet gitu loh. Akhirnya airnya bocor. Tuh, ada gelembung air, gelembung udara keluar kan. Karetnya rusak kayaknya. Kalau diperhatikan sih jalan satu-satunya ngebongkar ini ya lewat bagian bawah sini, teman-teman, lewat putih.
dapat bagian yang warna putih ini sama yang bagian bening ini dipisahin gitu ya. Cuman dia pakai lem bakar atau semacamnya. Lemnya agak elastis ini soalnya, bukan Alteco, bukan lem setan dan iblis dan sebagainya gitu. Itu nanti ya kita pikirin berikutnya. Di dalam situ kita bisa ngelihat ada karet yang warna hitam yang tadi kita curiga itu punya dudukan di sebelahnya warnanya pink dan dia udah bergeser gitu loh. Dia nggak pas di posisinya. Kalau kita mau ganti karetnya, otomatis bagian ini harus kita lepas ya. Dan ngelepas ini sama dengan ngelepas bagian bawah gitu. Jadi coba kita cari solusi dulu untuk ngelepas bagian bawahnya ya. Ternyata posisi dudukannya itu bergeser berbarengan sama bergeraknya karet ini loh teman-teman. Tuh, ini saya pencet airnya tumpah ya. Ini kalau lepas kan? Ini mungkin masalahnya. Coba kita lepasin dulu dari bagian sini, bisa nggak ya? Tuh lepas tuh. Walah. Copot. Ngelepas dari lubang sini susah. Dari sini harusnya. Akhirnya pakai congkel juga teman-teman. Ingat ya, kalau ngerjain kayak gini harus siap-siap lap. Kalau enggak meja kerja kita berantakan, banyak airnya. Terus alat-alat elektronik yang sensitif dari air jauhin, kalau enggak selesai, game over. Kita udah bisa ngedapetin bagian yang kita curigai rusak ya. Mungkin karena dislokasi aja kayaknya ya. Saya pikir sih kayak gitu. Ini dia. Tapi emang nggak rapet sih. Tuh, longgar dia. Harusnya kan rapet ya. Kalau pernya kita ambil misalnya. Tuh, longgar dia. Aturan rapet ya. Masangnya kayak gini, dipasin aja terus diputer seperti ini. Nah, dia cuman gini aja dah, gini doang ya. Kalau dia bergerak terus gini, lama-lama dia bergeser gitu. Ternyata dia cuman diklip gini aja, lama-lama juga dia geser seperti ini. Kalau udah geser seperti ini, dia bocor gitu loh, seperti yang tadi. Oke lah, kita coba cara ini dulu ya. Jadi pernya ini kita renggangin seperti ini, atau kalau bisa diganti aja. Karetnya ini kita coba biarin aja, nggak usah diganti dulu ya. Terus ini kan kurang rapet, jadi saya mau pakai selongsong kabel seperti ini, kira-kira sepanjang inilah. Kita potong, terus kita tutup, kita selomot atau kita bakar. Aduh, lengket di tangan. Aturan ini pakai solder teman-teman.
pakai heater, kalau nggak pakai solder pakai heater atau solder blower. Tapi kalau pengen cepet ya pakai korek api aja seperti ini. Tapi hasilnya sih memang beda, lebih rapi pakai heater. Oke, seperti ini rapet ya, dengan maksud supaya kita tuh bisa membuat dia lebih rapat daripada yang sebelumnya waktu masuk ke lubangnya. Ini kan sekarang udah saya tambahin tebal persekian mili. Kalau bisa dua-duanya sih, dua-duanya aja lah ya, nanggung mumpung udah dilepas. Tadi saya lihat memang agak longgar sih, meskipun kalau misalnya kita ambil pakai kamera nggak kelihatan gitu celahnya. Biasanya cuman diperhatikan pakai mata telanjang aja. Seperti ini. Udah lumayan nih. Oke. Sekarang coba kita pasang ya. Tuh, jaraknya jauh kan sekarang, karena pernya saya tarik. Seperti ini. Sekarang kita pasang. Rapet. Rapet banget. Iya. Ini baru rapet. Baru betul-betul ngunci. Jadi waktu kita pasang ini nanti di mesinnya ya, dia bakal dorong dan bakal mengeluarkan air karena waktu dia terdorong katupnya kebuka. Seperti itu. Sekarang tinggal kita pasang kembali sampai benar-benar, tapi ingat ya, harus benar-benar rapet. Kalau perlu dilem aja. Pakai lem yang bisa tahan air. Oke. Kayaknya saya udah berhasil nih teman-teman. Nggak keluar gelembung-gelembungnya lagi ya di sini. Dan waktu saya pegang bawahnya tuh nggak ngerembes sama sekali tuh. Berhasil guys. Nggak perlu ganti tabung. Nggak perlu ganti tabung sama ganti seal kita. Nanti kalau memang udah parah, baru kita ganti tabung sama ganti seal. Tuh rapet banget nih. Sekarang coba kalau kita pencet ya. Sekarang coba kita pencet. Tuh, keluar airnya kalau kita pencet. Langsung muncul gelembung udara ya. Tuh. Basah kan? Kita lap. Muncrat ya. Oke. Kalau gitu kita coba pasang ya. Oke. Sekarang ayo kita geser ke tempat yang lebih bersih, yang nggak terlalu banyak pasirnya. Apa nih? Tumpah, bocor tuh. Dari mana airnya? Dari mana airnya? Masa dari situ? Wala. Bentar. Nggak jadi saya hidupin deh. Coba kita buka lagi ya. Oh iya, airnya keluar dari sini kayaknya. Tadi saya isi hampir penuh kok. Ininya ada rapat gitu, tapi begitu dia masuk ke sini, airnya langsung ngalir.
ngalir lewat belakang sana. Ini udah bener ya, ini udah beres, nggak bocor lagi dia. Tapi begitu dia kena tusuk sama penusuk lubang di dalam sini, nih dia langsung mancur banyu nih. Oke, sekarang coba kita buka bagian belakangnya ini deh. Penasaran saya yang ini nih. Airnya keluar dari sini soalnya. Yang penting dia nggak kena baterai, memang nggak kena kelistrikan ya. Kalau kena kelistrikannya selesai lah korslet. Angel mana ini? Lengket. Ternyata bener loh, dia ngenain baterai loh. Ini baterainya kan, ini tempat untuk ngecasnya nih. Jadi nempel kayak gini, kena air semua nih, tuh basah tangan saya. Tuh. Kalau gitu kita bongkar aja deh, supaya nggak makin rusak ya. Pas sudah dibongkar semua baru ketahuan penyakitnya di bagian mana teman-teman. Ini dulu penyakitnya. Ini ada selang nih. Dan patah dia ternyata. Pertanyaannya kok bisa sampai patah gitu loh. Kok bisa gitu. Betul kan ini nggak bergerak ya. Gerakannya tuh udah disesuaikan kok gitu loh. Tapi kok dia patah. Ini pun seandainya dia ngunci seperti ini, tuh posisinya harusnya tetap aman gitu loh. Tapi kok bisa sampai patah? Kalau kayak gini sih kayaknya pernah jatuh ya, kayaknya. Iya, saya nggak mau menduga-duga. Yang jelas bagian ini yang rusak, selangnya sampai bawah sana. Maka dari itu waktu kita isi tabung air tadi, airnya keluar dari bagian belakang sini gitu loh. Ternyata langsung keluar dari lubang ini karena patah gitu. Nah terus keluarnya ke bawah sana. Ini bisa kita lepas nih. Pelan-pelan tapi biar nggak patah dudukannya. Ini juga ada kabel untuk pengaturan keluar masuknya air gitu, diatur dari sini, dari sensor ini. Kabel sensornya ini yang ini loh teman-teman. Ini kita cabut aja ya. Nyabutnya agak ribet. Masalahnya lokasi pencetnya. Ingat ya, tangan kita harus kering ya. Karena ini mesinnya masih aktif nih, baterainya nggak kecabut soalnya. Kecuali kita cabut dulu bagian baterainya. Kita bisa ngecabut kabel yang
Ini merah hitam. Kabel yang soket merah ini boleh kita cabut seperti ini supaya arus listriknya nggak aktif ke mesin, biar nggak korslet. Terus ini soketnya kita cabut. Oke, ini dia soket sensor yang rusak dan harus diganti dengan soket sensor yang baru. Kenapa ini rusak? Karena patah. Mungkin karena pernah jatuh gitu, terhempas mungkin. Ini dia, selangnya nggak saya ganti deh. Saya mau coba cari sensornya aja. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye. Ini dia yang sangat-sangat kita curigai rusak, dan memang rusak dia.